Nusantara, tanah yang kaya akan sejarah dan peradaban. Dari Sabang hingga Merauke, jejak kejayaan kerajaan-kerajaan besar masih terasa hingga kini. Di video kali ini, kita akan menelusuri kisah kerajaan tertua di Indonesia. Dari Perlak hingga Samudra Pasai, bagaimana mereka berdiri, berkembang, dan memengaruhi perjalanan sejarah bangsa kita. Mari kita jelajahi bersama dalam Jejak Kerajaan Nusantara. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah sejarah menarik lainnya. Sejarah kerajaan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh masuknya agama Hindu dan Buddha. Ajaran Hindu yang berasal dari India berkembang berkat peran bangsa Arya, yaitu kelompok nomaden dari Asia Tengah yang memasuki India sekitar tahun 1500 SM. Mereka membawa serta sistem kepercayaan yang menitik beratkan pada pemujaan terhadap banyak dewa. Dalam ajaran Hindu, dikenal 3 dewa utama, yaitu Brahma sebagai pencipta, Wisnu sebagai pelindung, dan Siwa sebagai perusak. Selain itu, sistem kasta juga diperkenalkan untuk membedakan peran dalam masyarakat, yakni Brahmana, pendeta, ksatria, bangsawan dan prajurit, waisya, petani dan pedagang, serta sudra, pekerja. Pada abad ke-5 SM, agama Buddha mulai menyebar dengan Siddhartha Gautama sebagai tokoh utamanya. Ajaran Buddha menekankan pengendalian diri serta pencapaian nirwana melalui 8 jalan kebenaran. Penyebaran agama Hindu dan Buddha ke Nusantara membawa pengaruh besar dalam pembentukan kerajaan-kerajaan awal di wilayah ini. Kerajaan-kerajaan tertua di Indonesia. Sebelum sistem demokrasi diterapkan, wilayah Nusantara terdiri dari banyak kerajaan dengan berbagai peninggalan sejarah yang masih dapat ditemukan hingga kini. Berikut adalah beberapa kerajaan tertua di Indonesia yang telah diidentifikasi berdasarkan penelitian arkeologi. 1. Kerajaan Kandis. Sebelum Masehi, Kerajaan Kandis diyakini sebagai kerajaan tertua di Indonesia, berdiri sebelum Masehi dan lebih awal dari Moloyo atau Dharmasraya. Tokoh utama dalam kerajaan ini adalah Pati dan Tumenggung. Nenek moyang masyarakat Lubuk Jambi dipercaya berasal dari keturunan Waliullah Raya Iskandar Zulkarnain, yaitu Maharaja Aris, Maharaja Depang, dan Maharaja Diraja. Ketiganya kemudian berpencar mencari tempat tinggal baru. Maharaja Diraja akhirnya menetap di Pulau Amas, Sumatera, dan mendirikan kerajaan Kandis di Bukit Bakar, sebuah wilayah yang subur dengan aliran sungai yang jernih. 2. Kerajaan Salakanagara, 13326 m. Kerajaan ini dianggap sebagai kerajaan pertama di Jawa Barat. Berdasarkan naskah Wangsakerta, Salakanagara adalah kerajaan tertua di Nusantara. Sejumlah sejarawan, seperti Husein Jajadiningrat dan T.B. Haji Ahmad, mendukung klaim ini berdasarkan penelitian mereka. Salakanagara didirikan oleh Dewa Warman, seorang duta, pedagang, dan perantau dari Pallawa, India, yang menetap setelah menikahi putri penghulu setempat. 3. Kerajaan Kutai. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-5 M dan berlokasi di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Bukti keberadaan Kutai ditemukan melalui 7 prasasti batu bertulis atau yupa yang menggunakan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Sistem sosial di Kutai menunjukkan adanya perbedaan kelas antara Brahmana dan Ksatria, yang menegaskan pengaruh agama Hindu dalam kehidupan masyarakatnya. Raja Mula Warman dan para Brahmana membangun tempat pemujaan untuk menghormati dewa-dewa Hindu. 4. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini berpusat di Bogor, Jawa Barat, dan berkembang antara tahun 400 hingga 600 m. Berdasarkan prasasti yang ditemukan, Tarumanegara banyak dipengaruhi oleh budaya Hindu India. Prasasti Ciaruteun mencatat bahwa Raja Purnawarman memeluk agama Hindu dan menyembah Dewa Wisnu. Wilayah kekuasaan Tarumanegara meliputi Jakarta, Bogor, hingga Cirebon. 5. Kerajaan Holing. Kerajaan Holing, atau dikenal juga sebagai Kalingga, berada di Jawa Tengah. Catatan tentang kerajaan ini berasal dari utusan Cina yang datang pada tahun 647 dan 666 m. Seorang pendeta Buddha bernama Ising juga mencatat keberadaan Holing pada abad ke-7.
Raja perempuan Ratu Sima memerintah kerajaan ini dengan kebijakan yang adil dan bijaksana. Perekonomian Holling didukung oleh perdagangan emas, perak, dan cula badak. 6 kerajaan Melayu terletak di sekitar Sungai Batanghari, Jambi, meskipun beberapa sumber menyebutkan lokasinya di semenanjung Malaysia. Dalam kitab para raton dan negara Kertagama, kerajaan ini disebut sebagai target ekspedisi Pamalayu yang dilakukan Raja Kertanegara dari Singasari. Tujuan ekspedisi ini adalah untuk mencegah ekspansi kerajaan Mongol yang dipimpin Kubilai Han. Sebagai simbol persahabatan, Raja Singasari menghadiahkan arca Buddha Amogapasa kepada kerajaan Melayu. 7 kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 hingga 15 dan mengendalikan jalur perdagangan di Laut Cina Selatan serta Selat Malaka. Keberadaan Sriwijaya dibuktikan melalui beberapa prasasti, seperti Kedukan Bukit, 683 m, Talang Tuo, 684 m, Kota Kapur, 686 m, dan Karang Berahi. Pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa, Sriwijaya berkembang pesat sebagai pusat perdagangan dan pendidikan agama Buddha di Asia Tenggara. Selain memperluas wilayah, kerajaan ini juga menjalin hubungan diplomatik dengan dinasti di India dan Cina. 8 kerajaan Mataram kuno berdiri pada abad ke-8 hingga 11 dan awalnya berpusat di Jawa Tengah sebelum berpindah ke Jawa Timur. Bukti keberadaannya ditemukan dalam prasasti Canggal, Kalasan, Balitung, dan Klura. Kerajaan ini diperintah oleh 2 dinasti besar, yaitu Sanjaya yang menganut Hindu dan Shailendra yang beragama Buddha. Dinasti Sanjaya menguasai wilayah utara Jawa Tengah, sementara Shailendra menguasai bagian selatan. 9 kerajaan Kediri berdasarkan prasasti Siraketing 1140 m dan prasasti Jaring 1181 m. Kerajaan Kediri diperintah oleh sejumlah raja, seperti Jayawarsa 1104 m, Jayabaya 1135 m, dan Kameswara 1182 m. Raja Jayabaya terkenal sebagai pemimpin yang berhasil menyatukan Kediri dan Jenggala, serta dikenal dengan ramalan-ramalannya. Perekonomian Kediri ditopang oleh perdagangan emas, perak, pinang, dan cendana. Namun, kerajaan ini mengalami kemunduran pada tahun 1222 ketika Ken Arok mengalahkan Kediri dalam pertempuran Ganter. 10 kerajaan Wangsa Isyana merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia, yang merupakan kelanjutan dari kerajaan Mataram kuno setelah berpindah ke Jawa Timur. Wangsa ini didirikan oleh Hempeu Sindok pada abad ke-10 dan berkembang sebagai cikal bakal dari kerajaan Medan. Berbagai prasasti peninggalan menunjukkan bahwa Isyana memiliki pengaruh Hindu-Buddha yang kuat dalam sistem pemerintahannya. Kerajaan Islam tertua di Indonesia. Setelah membahas kerajaan-kerajaan tertua di Indonesia yang bercorak Hindu dan Buddha, kini saatnya beralih ke kerajaan-kerajaan Islam tertua yang pernah berdiri di Nusantara. Beberapa kerajaan ini memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di wilayah kepulauan Indonesia. Berikut adalah pembahasannya secara lebih rinci. 1. Kesultanan Perlak. Kesultanan Perlak, yang juga dikenal sebagai Kerajaan Perlak, merupakan salah satu kerajaan Islam pertama yang berdiri di Indonesia. Kerajaan ini terletak di wilayah Aceh Timur dan akhirnya bergabung dengan Kesultanan Samudra Pasai. Berdasarkan catatan sejarah, kerajaan ini berkembang di daerah Perlak, Aceh Timur, yang terkenal dengan produksi kayu berkualitas tinggi. Kayu Perlak ini sering digunakan dalam pembuatan kapal, sehingga wilayah tersebut juga dikenal sebagai Negeri Perlak. Sejak abad ke-8, daerah Perlak menjadi pusat perdagangan yang berkembang pesat. Lokasinya yang strategis membuatnya menjadi pelabuhan penting yang sering disinggahi kapal-kapal dagang dari Arab dan Persia. Hubungan perdagangan ini membawa pengaruh Islam ke Perlak, terutama melalui interaksi antara saudagar Muslim dengan penduduk setempat. Perkawinan antara saudagar Muslim dan perempuan pribumi juga turut berkontribusi dalam penyebaran agama Islam di wilayah tersebut. 2. Kesultanan Ternate. Pada pertengahan abad ke-15, Kesultanan Ternate secara resmi mengadopsi Islam sebagai agama kerajaan dan mulai menerapkan hukum syariat Islam.
Kesultanan Ternate, yang juga dikenal dengan nama Kerajaan Gapi, merupakan salah satu dari 4 kesultanan Islam yang berkembang di Kepulauan Maluku. Kesultanan ini didirikan oleh Baap Masyur Malamo pada tahun 1257 dan memainkan peran penting dalam sejarah kawasan timur Nusantara. Pada abad ke-13 hingga ke-17, Kesultanan Ternate menjadi salah satu kekuatan utama di wilayah timur Nusantara. Puncak kejayaannya terjadi pada pertengahan abad ke-16, ketika perdagangan rempah-rempah berkembang pesat. Keuntungan dari perdagangan ini membuat Ternate memiliki angkatan militer yang kuat untuk mempertahankan wilayahnya. Wilayah kekuasaan Kesultanan Ternate pada masa kejayaannya sangat luas, mencakup Maluku, sebagian besar Sulawesi, Utara, Tengah, dan Timur, serta wilayah selatan Filipina hingga Kepulauan Marshall di Pasifik. Pengaruh kesultanan ini tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam penyebaran agama Islam di kawasan timur Indonesia. 3. Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam yang terletak di wilayah Aceh Utara. Islam mulai berkembang di kerajaan ini sekitar abad ke-13, yang dibuktikan dengan ditemukannya makam Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1297. Kesultanan ini didirikan oleh Meurah Silu, yang setelah masuk Islam mengadopsi gelar Malikul Saleh, sekitar tahun 1267. Samudra Pasai terkenal sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Kerajaan ini sering dikunjungi oleh pelancong dan musafir dari berbagai belahan dunia, termasuk Ibnu Battuta dari Maroko dan Marco Polo dari Venesia. Menurut Ibnu Battuta, Sultan Samudra Pasai pada saat itu adalah seorang pemimpin yang taat dalam menjalankan ajaran Islam dan menganut mazhab Syafi'i. Puncak kejayaan Kesultanan Samudra Pasai terjadi pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Pada masa itu, kerajaan ini menjadi pusat perdagangan utama di Asia Tenggara. Samudra Pasai juga dikenal sebagai salah satu kerajaan pertama di Indonesia yang menggunakan koin emas sebagai alat transaksi perdagangan. Banyak pedagang dari India, Arab, dan Cina yang melakukan aktivitas dagang di Samudra Pasai. Selain berdagang, mereka juga turut menyebarkan agama Islam kepada penduduk setempat. Itulah sekilas perjalanan kita dalam mengenal kerajaan-kerajaan tertua di Indonesia beserta sejarahnya. Dari Perlak hingga Samudra Pasai, jejak kejayaan mereka masih tertanam dalam sejarah bangsa kita. Sejarah bukan sekadar cerita masa lalu, tapi juga cermin bagi masa depan. Mari terus lestarikan warisan budaya dan kejayaan Nusantara. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, hanya di Jejak Kerajaan Nusantara.